Ryan Carter dengan saksama menyelesaikan sentuhan-sentuhan terakhir pada makan malamnya. Ia merasakan bagaimana aroma rempah yang lembut dan menyenangkan perlahan-lahan memenuhi dapur, lalu menyebar ke seluruh penjuru rumah yang selama berbulan-bulan telah menjadi pusat pengabdiannya. Ia berhenti sejenak, mengelap tangan pada handuk yang tersampir di bahunya, dan memandang sekeliling dengan bangga, menyerap setiap sudut ruang yang nyaman itu. Semua yang ada di sana telah direnovasi dengan tangannya sendiri. Sebuah usaha sabar dan penuh cinta yang ia lakukan selama 2 tahun terakhir sejak mereka memutuskan untuk mengubah rumah tua yang nyaris hancur itu menjadi hunian hangat yang selalu mereka impikan. Sambil menunggu Lauren kembali dari perjalanannya bersama teman-teman, pikirannya tanpa sadar melayang ke masa lalu, membangkitkan kembali kenangan-kenangan istimewa. Ia tersenyum sendiri saat teringat hari pertama kali melihat Lauren, 5 tahun yang lalu. Itu adalah hari biasa, di sebuah pesta ulang tahun, di halaman belakang rumah David, kakak Lauren. Saat Ryan langsung terpikat oleh sifat Lauren yang sederhana dan tulus. Berbeda dengan wanita lain di sana, Lauren tidak berusaha membuat siapapun terkesan. Pesonanya terpancar dari gestur-gestur kecil, senyum malu-malu, dan caranya menyelipkan rambut ke belakang telinga saat berbicara tentang kecintaannya mengajar remaja. Ryan butuh waktu hampir 1 jam untuk mengumpulkan keberanian mendekatinya. Tetapi begitu ia melakukannya, ia menemukan bahwa Lauren bahkan lebih menakjubkan dari yang ia bayangkan. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan sore yang santai itu menjadi tak terlupakan. Pada akhir hari itu, ia sudah tahu bahwa Lauren akan menjadi wanita dalam hidupnya. Tahun-tahun pertama mereka berlalu begitu cepat. Ryan, yang menyukai teknik dan ingin memberikan kenyamanan serta stabilitas bagi istrinya, dengan cepat menapaki jenjang karir. Sementara itu, Lauren menemukan panggilannya mengajar remaja di sekolah menengah, di mana ia mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari para siswanya berkat kesabaran dan kebaikannya. Meskipun pekerjaan mereka menuntut, mereka selalu menemukan waktu untuk momen-momen kecil bersama, seperti berjalan-jalan saat matahari terbenam, perjalanan singkat di akhir pekan, atau sekadar malam yang tenang menonton film-film lama sambil berpelukan di sofa. Mereka menikah setelah 2 tahun bersama dalam sebuah upacara sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan makna. Mereka tidak membutuhkan pesta besar, karena mereka memiliki satu sama lain dan seluruh masa depan untuk diimpikan. Waktu berlalu dengan damai tanpa guncangan besar, setidaknya sampai baru-baru ini. Selama beberapa minggu terakhir, Ryan mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam perilaku Lauren. Tanda-tanda kecil mulai muncul. Tatapan kosong di matanya saat berbicara tentang masa depan, keheningan yang aneh setiap kali ia menyebut tentang memiliki anak, dan kegelisahan yang nyaris konstan. Seolah-olah Lauren sangat terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun, Ryan lebih memilih untuk percaya bahwa ia mungkin terlalu banyak berpikir, atau bahwa ini hanyalah kekhawatiran biasa tentang fase kehidupan mereka selanjutnya. Akhir pekan itu, Lauren pergi berlibur bersama teman-teman masa kecilnya untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-30 lebih awal. Ryan mengenal baik teman-teman Lauren, terutama Jessica, sahabatnya sejak kuliah. Jessica sangat berbeda dari Lauren. Petualang, pencinta pesta, dan tidak suka terikat komitmen. Meskipun Ryan tidak pernah benar-benar menyukai Jessica, ia selalu menghormati persahabatan mereka, tahu bahwa kehidupan sosial Lauren tidak harus berpusat padanya saja. Saat ia selesai menata piring di atas meja, ia kembali merasakan firasat aneh itu. Perasaan tidak nyaman yang selalu muncul setiap kali ia memikirkan Lauren dan perjalanannya. Tatapan kosong di mata Lauren seminggu sebelum ia pergi, pesan-pesan singkat yang samar selama beberapa hari terakhir, dan betapa linglungnya suara Lauren bahkan di telepon telah membuat Ryan merasa tidak aman dan cemas. Ia memutuskan untuk menepis pikiran-pikiran negatif itu dan fokus mengingat momen-momen bahagia serta pencapaian yang telah mereka raih bersama. Ia teringat saat akhirnya menyelesaikan renovasi dapur
yang merupakan salah satu tantangan terbesar selama proses perombakan. Lauren begitu terharu dengan hasilnya hingga ia menangis, memeluknya dan berterima kasih karena telah mengubah sesuatu yang begitu hancur menjadi tempat yang penuh dengan kenangan masa depan. Tapi sekarang, sendirian di dapur yang sama, Ryan merasakan tusukan kesedihan bercampur kerinduan akan masa-masa yang lebih sederhana, sebelum keraguan dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Melirik jam dan menyadari Lauren akan segera tiba, ia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa malam ini akan menjadi awal yang baru, kesempatan bagi mereka untuk berbicara secara terbuka tentang semua yang mereka rasakan. Namun, Ryan tidak tahu bahwa wanita yang akan melangkah melewati pintu malam itu bukanlah Lauren yang sama yang ia kenal bertahun-tahun lalu. Wanita yang masuk tidak akan lagi bisa menyembunyikan rasa bersalah di matanya, dan rumah yang telah ia bangun dengan begitu banyak cinta akan segera menghadapi badai terburuk sejak mereka memutuskan untuk berbagi hidup. Selama perjalanannya bersama teman-teman, Lauren bertekad untuk bersantai, terutama karena mereka semua merayakan sebuah tonggak penting. Usia mereka semua akan segera menginjak 30 tahun, sebuah angka yang terasa simbolis dan signifikan. Bagi mereka, perjalanan ini adalah cara untuk mengucapkan selamat tinggal secara simbolis pada masa muda mereka, seolah-olah mereka bisa meninggalkan semua kekhawatiran dan tanggung jawab yang menumpuk akhir-akhir ini. Di tengah tawa, bersulang, dan percakapan pribadi yang hanya terjadi ketika mereka jauh dari kehidupan sehari-hari, Lauren merasa akhirnya bisa mengesampingkan kecemasannya tentang menjadi ibu dan masa depan. Di antara teman-temannya, Jessica selalu menjadi pusat perhatian. Ia memiliki rambut gelap panjang dan senyum yang mudah serta spontan, selalu membangkitkan semangat kelompok. Jessica menjalani gaya hidup yang sama sekali berbeda dari Lauren, selalu terjun ke dalam pesta, perjalanan, dan hubungan singkat, tanpa pernah benar-benar terikat pada siapapun. Sebaliknya, Lauren lebih pendiam, lebih suka di rumah, dan terbiasa dengan kehidupan tenang yang ia bangun bersama Ryan. Meski begitu, Lauren diam-diam mengagumi Jessica, mungkin karena ia menjalani kebebasan yang, pada suatu titik, mulai Lauren rasakan hilang darinya. Pada suatu malam dalam perjalanan itu, setelah beberapa gelas anggur dan percakapan santai, Lauren mulai terbuka tentang ketakutan dan keraguannya. Teman-temannya mendengarkan dengan saksama saat ia mengakui bahwa meskipun ia sangat mencintai Ryan dan benar-benar ingin menjadi seorang ibu, ia merasa mungkin akan melepaskan hal-hal penting lain dalam hidupnya terlalu cepat. Tidak seperti yang lain, yang mendengarkan dengan ekspresi pengertian, Jessica bereaksi dengan senyum lebar yang nyaris menggoda, mengatakan sesuatu pada Lauren yang membuatnya bergidik. Kau terlalu muda untuk terjebak dalam kehidupan yang penuh tanggung jawab. Kau perlu bersenang-senang lebih banyak sebelum menjadi seorang ibu. Kau pantas menikmati kebebasanmu, meskipun hanya untuk yang terakhir kali. Kata-kata Jessica bergema di benak Lauren selama berjam-jam setelah percakapan itu. Ia tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah ia benar-benar melewatkan sesuatu yang penting. Pikirannya bertentangan dengan nilai-nilainya, tetapi gagasan untuk melepaskan diri, bahkan hanya sesaat, terlalu menggoda untuk diabaikan sepenuhnya. Keesokan harinya, saat mereka berjalan-jalan di sekitar kota wisata, teman-teman itu memutuskan untuk singgah di sebuah kafe ramai yang penuh dengan turis. Jessica segera memulai obrolan seru dengan dua pria yang duduk di dekatnya. Awalnya Lauren merasa sedikit tidak nyaman, tetapi terpengaruh oleh semangat teman-temannya. Ia perlahan-lahan santai, dan mulai menikmati obrolan yang ramah dan tidak berbahaya itu. Salah satu pria itu, Derek, menunjukkan ketertarikan yang jelas pada Lauren sejak mereka mulai berbicara. Ia tinggi, tampan, memiliki mata yang cerah, dan membawa dirinya dengan penuh percaya diri. Senyumnya seolah-olah mencerminkan semua ketidakamanan yang sedang dihadapi Lauren saat itu. Jessica, yang memperhatikan keraguan awal Lauren, mendorongnya. Santai saja, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Mengobrol saja.
Bersenang-senanglah. Kau tidak harus menjalani hidup dengan begitu serius sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, Lauren mendapati dirinya menyerah pada kata-kata temannya. Jessica pandai meyakinkannya bahwa ini hanyalah momen santai tanpa konsekuensi yang lebih besar. Lauren mencoba percaya bahwa semua itu tidak terlalu berarti. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa ia sedang menguji batas kesetiaan emosionalnya pada Ryan. Hari itu, Lauren menyadari bahwa setiap menit yang ia habiskan jauh dari rutinitasnya terasa seperti sensasi kecil. Setiap tawa yang lepas, setiap tatapan dari orang asing itu, seolah-olah membangkitkan kembali percikan dalam dirinya yang telah lama padam. Perlahan-lahan, perasaan itu menjadi adiktif. Menjelang sore, saat mereka berjalan di sepanjang pantai menyaksikan matahari terbenam, Jessica menarik Lauren ke samping, dan dengan nada yang lebih serius dan provokatif, mengatakan sesuatu yang benar-benar menusuknya. Hidup tidak akan menunggumu menemukan keberanian. Jika kau benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut, kau harus melakukannya sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Kalimat itu beresonansi jauh di dalam diri Lauren. Ia merasa terbelah antara cinta dan keamanan yang ia miliki bersama Ryan dan kegembiraan asing dari momen yang membebaskan itu. Seiring berjalannya hari, Jessica tampak semakin bertekad untuk memastikan Lauren memanfaatkan kesempatan unik itu. Ia terus mendorong Lauren dengan senyum penuh arti dan kata-kata yang menyasar kerentanan terbesar Lauren. Malam itu di hotel, Lauren melihat bayangannya di cermin saat bersiap untuk makan malam istimewa bersama teman-temannya. Ia menatap dirinya dengan saksama, dan untuk sesaat, ia merasa tidak lagi mengenali wajahnya sendiri. Ia tahu sesuatu di dalam dirinya berubah dengan cepat, mungkin terlalu cepat untuk dikendalikan. Meski begitu, ia menepis pikiran-pikiran itu dan memutuskan untuk melebur dalam malam, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kesenangan yang tidak berbahaya. Di restoran yang elegan dan ramah itu, Derek, pria yang ia ajak bicara sebelumnya, muncul lagi, seolah-olah takdir ikut campur untuk mempertemukan mereka. Jessica mengamati mereka dengan senyum samar, jelas senang bahwa Lauren akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Tanpa sadar, Lauren mulai menerima perhatian itu, membiarkan dirinya terbawa oleh percakapan yang lebih pribadi dan tatapan mata yang intens. Ia tahu ia sedang melintasi batas yang berbahaya, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju. Ketika makan malam hampir berakhir, Lauren merasa sepenuhnya terserap oleh energi dari pertemuan tak terduga itu. Saat mereka meninggalkan restoran, Jessica meraih lengannya dan membisikkan sesuatu di telinganya yang mengguncangnya sampai ke inti. Jalani malam ini seolah-olah ini adalah kesempatan terakhirmu untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Besok, kau bisa kembali ke kehidupan sehari-harimu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu juga, didorong oleh tantangan itu, Lauren membuat keputusan impulsif untuk mengabaikan semua yang telah ia bangun bersama Ryan. Tetapi ia tidak tahu bahwa tindakannya akan berdampak jauh lebih besar dari yang ia rencanakan, dengan konsekuensi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Lauren melangkah melewati pintu depan malam itu, Ryan langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Setiap bagian dirinya waspada, memperhatikan setiap detail, cara Lauren menutup pintu di belakangnya, dan senyum canggung yang nyaris dipaksakan. Lauren meletakkan kopernya perlahan, ragu-ragu sebelum mendekat, seolah mencoba membaca situasi atau menunggunya bicara lebih dulu. Keheningan yang dulu terasa nyaman di antara mereka kini menyesakan, menekan mereka berdua. Ryan berdiri di dekat meja yang telah ia tata dengan sangat hati-hati, dengan piring dan peralatan makan hanya untuk Lauren, berharap bisa menyambutnya dengan hangat setelah akhir pekan yang panjang. Namun, pada saat itu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan beban di dadanya. Beban yang telah ia pikul sejak ia mulai memperhatikan perubahan-perubahan halus pada istrinya. Lauren mencoba menutupi ketegangan itu, memasang raut santai seperti seseorang yang berpura-pura semuanya normal. Ia berjalan ke arah Ryan,
mencoba memberikan pelukan lembut seperti yang selalu ia lakukan setelah bepergian, tetapi Ryan secara naluriah menarik diri, menjauh dari sentuhannya. Tatapannya menusuk dan dipenuhi kesedihan yang mendalam, membuat Lauren mundur dengan ekspresi khawatir yang tulus. "Ryan, kau aneh sekali. Ada apa?" tanyanya. Berpura-pura terkejut, tetapi suaranya nyaris bergetar, mengungkapkan sedikit kegugupannya. Ryan terdiam sejenak. Matanya terus menatap Lauren, mencoba memilih kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan yang ia tahu tak terhindarkan. Jantung Ryan berdebar kencang di dadanya saat ia menatap istrinya, dan tatapannya serius, penuh dengan luka yang selama ini ia pendam. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam, melangkah sedikit menjauh, dan berbicara dengan nada tenang namun tegas. "Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang kuharap tidak akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah kupercaya bisa menjadi kenyataan, tetapi ternyata memang benar." Lauren langsung pucat. Air mata mulai menggenang di matanya. Tetapi ia masih mencoba menyangkal segalanya, bertingkah seolah-olah ia tidak tahu apa yang Ryan maksud. "Apa yang kau bicarakan, Ryan? Aku tidak mengerti." Ryan perlahan menarik kursi dan duduk di depan makan malam yang telah ia siapkan dengan cermat, tetapi kini terasa sia-sia. Ia menarik napas, mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia duga harus ia ucapkan. "Selama berminggu-minggu, aku memperhatikan perubahan dalam dirimu. Sesuatu yang aneh, jauh, terlalu khawatir tentang hal-hal yang sebelumnya tidak mengganggumu. Kukira itu hanya stres atau kecemasan tentang rencana kita, tetapi sesuatu di dalam diriku mengatakan itu lebih dari itu." Lauren berdiri membeku, nyaris tidak bernapas, sementara Ryan melanjutkan, tenang dan terkendali, meskipun jelas-jelas terluka. "Aku menyewa seseorang untuk mengikutimu, Lauren. Aku harus tahu pasti bahwa aku salah, bahwa semua ini hanya paranoia dari pihakku. Tapi aku tidak salah. Aku tahu persis apa yang kau lakukan akhir pekan ini." Lauren menundukkan kepalanya, tidak mampu menatap mata Ryan. Ia tidak lagi mencoba berbohong atau berpura-pura terkejut, karena ia tahu saat itu juga bahwa ia telah ketahuan. Ia hanya merasakan hatinya menciut, diliputi oleh rasa malu yang melumpuhkan. Suara Ryan sedikit bergetar tetapi tetap lugas dan mantap saat ia melanjutkan. "Aku melihat foto-fotonya, Lauren. Sangat jelas, tidak ada ruang untuk keraguan. Orang yang kupekerjakan sangat teliti dan jujur padaku. Kau tidak bisa menyangkal hal seperti ini. Mungkin kau percaya kau pantas mendapatkan momen bersenang-senang, bahwa kau berhak melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi kau benar-benar lupa tentang rasa hormat yang kau utangkan padaku, pada kita, dan pada semua yang telah kita bangun bersama." Lauren mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Air mata kini mengalir deras di pipinya, dan rasa bersalah yang ia pikul menjadi semakin berat dengan setiap kata yang diucapkan Ryan. Ryan memaksakan diri untuk tetap tenang, meskipun terlihat jelas betapa sakitnya ia. "Yang paling menyakitiku adalah aku mempercayaimu, Lauren. Aku tidak pernah punya alasan untuk meragukanmu. Aku selalu percaya pada cerita kita, pada mimpi-mimpi kita. Dan kau baru saja membuang semuanya untuk sesuatu yang begitu dangkal, begitu singkat." Lauren menarik napas dengan gemetar dan akhirnya berhasil berbicara. Suaranya pecah di antara isak tangis. "Ryan, aku bersumpah itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bingung, aku merasa tertekan, aku takut dengan apa yang akan datang. Itu adalah kesalahan bodoh, momen kelemahan, dan aku sangat menyesalinya." Ryan langsung memotongnya, menggelengkan kepala dengan penolakan yang jelas. "Jadi kau bilang kau takut punya anak denganku, Lauren? Bahwa engkau merasa harus melakukan ini sebelum berkomitmen padaku, pada keluarga kita? Apa kau benar-benar berpikir alasan itu membuat perbuatanmu menjadi tidak terlalu serius?" Lauren menelan ludah dengan susah payah dan menggelengkan kepala, tidak mampu membela apa yang telah ia lakukan. Ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan mencoba membenarkan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Ia tahu tidak ada yang bisa menghapus fakta atau memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan.
Ryan membuang muka, dadanya kembali sesak. Keheningan yang tidak nyaman memenuhi dapur, dan ia menyadari bahwa ruang yang pernah menjadi tempat momen bahagia, tawa, dan mimpi kini terasa dingin, hampa, dan asing. Ia menatap Lauren kembali, matanya penuh duka, tetapi suaranya tegas saat ia berbicara lagi. Aku sangat berharap semua ini hanya kesalahpahaman, Lauren. Tapi kau menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, dan aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak menghargai apa yang kita miliki. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berjalan keluar dari dapur, meninggalkan Lauren dalam tangis dan penyesalan. Lauren tetap di sana, dikelilingi oleh kenangan hari-hari terbahagia dalam hidupnya, menyadari terlambat bahwa ia telah menghancurkan semua yang paling ia cintai demi satu momen impulsif dan egois. Ryan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Sinar matahari pertama menyelinap lembut melalui tirai ruang tamu, menciptakan jejak keemasan di lantai kayu yang pernah ia perbaiki bertahun-tahun lalu. Ia memandang sekeliling rumah yang kosong dengan kesedihan di matanya. Setiap sudut tempat itu, yang dulu penuh makna, kini tampak terlalu sunyi, seolah-olah menggemakan kehilangan yang baru saja ia alami. Meskipun begitu, ia yakin dengan apa yang harus ia lakukan. Lauren tidak tidur semalaman. Ia duduk di sofa, matanya terpaku pada dinding, hatinya berat karena rasa bersalah dan penyesalan. Kata-kata Ryan masih terngiang-ngiang di benaknya, berputar seperti melodi pahit yang tidak bisa ia matikan. Ia tahu, tidak ada alasan yang bisa menghapus kesalahannya, dan penjelasan apapun yang ia tawarkan akan terdengar hampa di hadapan rasa sakit luar biasa yang telah ia sebabkan pada pria yang selalu berada di sisinya. Ketika Ryan masuk ke ruang tamu, ia melihat Lauren di tempat yang sama persis, seperti saat ia tinggalkan beberapa jam sebelumnya. Wajahnya basah oleh air mata, dan matanya merah karena menangis semalaman. Pemandangan itu menusuknya dalam-dalam, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap kuat. Luka pengkhianatan masih terasa seperti luka terbuka, dan ia tidak akan mundur dari keputusannya. Lauren perlahan mengangkat matanya saat menyadari kehadiran Ryan. Ia ragu untuk mengatakan apapun, jadi Ryan memecah keheningan dan berbicara dengan tegas, meskipun suaranya membawa kesedihan yang nyaris tidak bisa ia sembunyikan. Lauren, kita perlu menyelesaikan ini dengan cepat. Aku akan mengajukan gugatan cerai hari ini. Aku ingin ini selesai dengan tenang, tanpa drama. Kita berdua tahu tidak ada jalan lain. Lauren memejamkan mata, setetes air mata mengalir di pipinya. Ia mengangguk perlahan, menerima keputusan Ryan tanpa perlawanan. Ia tahu ia pantas mendapatkannya, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan segalanya. Suaranya lembut, nyaris berbisik. Aku mengerti, Ryan. Aku tahu aku tidak bisa memintamu untuk tetap tinggal setelah apa yang kulakukan, tapi tolong percayalah, aku tidak pernah ingin menyakitimu seperti ini. Ryan menarik napas panjang, bahunya merosot karena beban yang ia rasakan. Ia berjalan ke jendela dan menatap keluar, mengumpulkan tekad untuk berbicara tanpa menjadi kejam. Lauren, aku percaya kau tidak sengaja menyakitiku, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kau telah menghancurkan kepercayaanku sepenuhnya. Kau adalah orang yang paling kukagumi, dan sekarang aku bahkan tidak bisa melihatmu tanpa merasakan sakit ini. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kau telah membuat pilihanmu. Sekarang, aku harus membuat pilihanku. Kata-kata Ryan menghantam Lauren seperti pukulan berat. Setiap kata memperlebar kekosongan yang sudah ia rasakan di dalam dirinya. Ia berdiri dari sofa, mengambil beberapa langkah ragu ke arah Ryan, seolah mencoba untuk terakhir kalinya memperbaiki keadaan. Kau benar, Ryan. Aku tidak bisa kembali, tidak bisa membatalkan apa yang telah kulakukan. Aku hanya ingin kau tahu aku sangat menyesal, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Ryan menoleh padanya perlahan, matanya berkaca-kaca, tetapi ekspresinya tidak goyah. Aku percaya padamu, tapi percaya padamu saja tidak cukup untuk kita tetap bersama.
Pada saat itu, Lauren bisa melihat dengan jelas di mata suaminya bahwa pria yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati telah tiada. Yang tersisa hanyalah bayangan, kenangan dari sesuatu yang pernah begitu indah dan yang telah ia hancurkan sendiri. Siang harinya, Ryan berkendara ke kantor seorang pengacara yang direkomendasikan oleh rekan kerjanya. Ia ingin membuat semuanya sederhana dan cepat, meskipun ia tahu tidak ada yang akan mudah baginya dalam hal ini. Saat mendekati pintu kantor, tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, melawan perasaan gagal yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sekuat ini sebelumnya. Sementara menandatangani surat-surat awal, pikiran Ryan melayang menelusuri kenangan indah bersama Lauren. Momen-momen yang kini dibayangi oleh rasa sakit pengkhianatan yang mendalam. Ia teringat setiap Natal yang mereka habiskan bersama, perjalanan singkat ke pantai di mana mereka meninggalkan semua kekhawatiran, dan malam-malam dingin di depan perapian sambil berbincang hingga fajar. Semua itu terasa begitu jauh sekarang, sama sekali tidak terhubung dengan kenyataan yang ia hadapi. Setelah selesai menandatangani dokumen, Ryan berdiri perlahan, berterima kasih kepada pengacara, dan berjalan keluar dengan perasaan aneh yang merupakan campuran antara lega dan sedih. Di dalam mobil, ia menyandarkan kepalanya di kursi dan memejamkan mata selama beberapa menit, membiarkan dirinya menangis dalam diam untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Rasanya, akhirnya, ia bisa melepaskan semua yang selama ini ia pendam. Dalam perjalanan pulang, rute yang biasa terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia mengemudi perlahan melewati jalan-jalan yang familiar, memperhatikan setiap detail seolah-olah ia melihat semuanya untuk yang terakhir kali. Setiap sudut jalan, setiap kafe, setiap toko yang dulu biasa mereka kunjungi bersama, membawa kembali kenangan yang harus ia tinggalkan. Saat parkir di depan rumah, ia terdiam sejenak di dalam mobil, mengumpulkan keberanian untuk kembali masuk ke tempat yang kini terasa telah kehilangan jiwanya. Ketika membuka pintu, ia menyadari Lauren sudah tidak ada di ruang tamu. Ia berjalan perlahan ke dapur dan duduk sendirian di meja yang kosong. Saat itulah ia melihat sebuah foto lama di atas meja, sebuah foto kecil mereka berdua, tersenyum dan bahagia. Ia mengambilnya dan merasakan dadanya sesak. Air mata mengalir di pipinya. Di dapur yang ia bangun dengan susah payah itu, ia merasakan betapa dalam ia masih mencintai Lauren dan betapa cinta itu masih terasa begitu menyakitkan. Namun, bahkan dengan hati yang hancur, ia tahu ia harus melangkah maju, meninggalkan sebuah kisah yang kini menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa ia raih kembali. Pada saat itu, Ryan mengerti bahwa ia harus cukup kuat untuk mengucapkan selamat tinggal, tidak peduli betapa menyakitkannya hal itu. Waktu berlalu perlahan setelah Ryan meninggalkan kehidupan lamanya. Kota baru, pekerjaan baru, dan bahkan rutinitas baru membantunya menemukan kembali sedikit rasa normal. Namun ada malam-malam di mana kesunyian di apartemennya yang kosong terasa tak tertahankan. Beberapa luka memang terlalu sulit untuk dilupakan. Dan meskipun ia berusaha untuk bangkit, masa lalu tetap hidup dalam setiap pikiran sepi sebelum ia terlelap. Suatu sore, setelah hari yang panjang di tempat kerja, Ryan melihat ponselnya bergetar terus-menerus di atas meja ruang tamu. Sekilas lirikannya ke layar memberitahunya bahwa pesan itu dari David, saudara laki-laki Lauren. David jarang menghubunginya secara langsung, dan jantung Ryan berdebar sedikit lebih kencang saat ia membuka kunci ponselnya. Curiga ada keadaan darurat. David memulai dengan ramah, menanyakan kabar Ryan, bagaimana kehidupannya di tempat baru, dan kemudian, setelah jeda singkat, menulis sesuatu yang membuat Ryan membeku. Lauren hamil Ryan. Ryan merasa seolah napasnya berhenti sejenak. Campuran emosi yang kuat memenuhi dadanya. Ia membaca dan membaca kembali kata-kata itu, berjuang untuk memahami maknanya. Lauren? Hamil? Rasanya tidak masuk akal jika Lauren tidak memberitahunya lebih awal, kecuali ia baru saja mengetahuinya.
David melanjutkan, menjelaskan dengan hati-hati, mungkin sadar betul akan dampak berita ini. Ia menjelaskan bahwa Lauren baru mengetahuinya belum lama ini, dan berdasarkan perhitungan dokter, kehamilan itu terjadi pada hari-hari terakhir saat Ryan dan Lauren masih bersama. Ryan merasakan tenggorokannya tercekat. Itu adalah perpaduan aneh antara syok, keterkejutan, dan anehnya, secercah kebahagiaan seolah-olah ada sesuatu yang berharga tumbuh di tengah reruntuhan. Dalam hari-hari setelah pesan itu, Ryan tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia menghabiskan berjam-jam bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Apakah harus mencoba berhubungan kembali atau tetap menjauh, melindungi dirinya dari rasa sakit yang sudah ia kenal betul. Setiap pikiran menyiksanya, terutama karena ia tidak bisa melupakan cinta tulus yang masih ia rasakan untuk Lauren, bahkan setelah semua yang telah ia lakukan. Suatu malam saat kota tertidur lelap, Ryan tidak bisa menahan keinginan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan menekan nomor David. Setelah hening sejenak, ia mendengar suara yang familiar di seberang sana. "Ryan, aku tahu kau akan menelpon. Bagaimana keadaanmu, kawan?" Ryan menarik napas dalam-dalam sebelum mengakui, "Aku tidak begitu yakin, David. Aku sama sekali tidak menyangka ini. Aku perlu tahu bagaimana keadaannya, bagaimana dia menghadapi semua ini." David di seberang sana terdengar menghela napas, berbicara dengan hati-hati. "Aku akan jujur padamu, Ryan. Dia berusaha keras untuk kuat, mencoba memulai kembali dengan caranya sendiri. Tapi jelas dia sangat kesulitan. Lauren juga tidak mengharapkan ini, tapi dia bertekad untuk maju. Dia sudah pergi ke terapi, dia memutuskan hubungan dengan Jessica dan teman-temannya yang lain, dan dia tampaknya sangat serius ingin berubah. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar dan tidak mengharapkan apapun darimu, tapi aku merasa kau berhak tahu." Gelombang belas kasihan menyelimuti Ryan. Ia membayangkan Lauren menghadapi berita itu sendirian tanpa dukungan. Berpikir bahwa Ryan mungkin tidak ingin berurusan lagi dengannya. Pikirannya melayang pada sebuah mimpi lama. Ia selalu ingin menjadi seorang ayah, tetapi ia telah mengubur gagasan itu setelah pernikahannya hancur. David melanjutkan, merasakan keheningan Ryan. "Dengar Ryan, aku tidak menyuruhmu untuk kembali padanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa anak itu adalah anakmu, dan Lauren tidak mencoba menyembunyikannya. Dia ingin kau yang memutuskan apakah kau ingin menjadi bagian dari cerita ini. Apapun yang kau pilih, dia akan menghormatinya." Ketika panggilan berakhir, Ryan duduk di sana selama berjam-jam, tenggelam dalam pikirannya, menatap kota yang diterangi cahaya bulan di luar. Ia merasakan beban masa lalu kembali menghampirinya, tetapi dengan cara yang berbeda kali ini. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat yang mendorong masuk, sebuah alasan untuk melangkah maju yang sebelumnya tidak ada. Dalam minggu-minggu berikutnya, Ryan bergulat dengan ingatannya sendiri, mengenang setiap momen indah bersama Lauren, meskipun rasa sakit pengkhianatan masih berdenyut di hatinya. Tapi sesuatu di dalam dirinya berubah, sebuah perasaan baru tumbuh, rasa tanggung jawab, harapan, dan mungkin bahkan pengampunan. Suatu sore saat berjalan tanpa tujuan melewati sebuah toko kecil, Ryan melihat pakaian bayi di etalase. Tiba-tiba, ia masuk dan perlahan-lahan menelusuri rak-rak perlengkapan bayi. Saat ia dengan lembut mengambil sepasang sepatu bayi putih mungil, setetes air mata diam-diam mengalir di pipinya. Pada saat itu, ia menyadari keputusannya telah bulat. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih ada di tangannya. Anak itu tidak bersalah atas kesalahan orang dewasa. Tidak peduli betapa sulitnya nanti, tidak peduli berapa banyak pengampunan yang dibutuhkan, Ryan memutuskan ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh tanpa seorang ayah yang hadir. Saat itu juga, ia memahami sesuatu yang dalam dan mendasar. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan atau kebebasan dari rasa sakit. Mungkin cinta sejati adalah tentang belajar menyembuhkan luka, tentang memberikan kesempatan kedua ketika hatimu, meskipun terluka, masih bisa percaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun.
Sampai jumpa di lain waktu.